Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru di seluruh Indonesia. Perkenankan, kami dari kelompok CGP Angkatan 10 kelas 027A dan 027B kelompok 1 Kabupaten Blitar mempresentasikan tugas kelompok dari hasil ruang kolaborasi modul 1.4 disiplin positif keyakinan kelas. Kami beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri, Yuni Afifatur Rahmah, Ibu Nunung Ma'rifatul, Ibu Nuni Mairi Puspitasari, dan Eko Nurhayati. Kami berempat yang tergabung dalam satu kelompok ini mendapatkan tugas pada ruang kolaborasi 1 untuk menelaah kasus 1 dan kasus 4 menurut teori posisi kontrol dan juga penerapan segitiga restitusi disiplin positif. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pelajaran. Iyalah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya Vivi dan Natali mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari kasus tersebut, pertanyaannya adalah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan jawaban 1.1 langkah kasus 1 tersebut. Yang pertama, Bu Santi melakukan restitusi dengan menstabilkan identitas, dengan menanyakan keyakinan kelas yang ada untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat dengan menanyakan laporan dari Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahannya yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Kedua, Bu Santi memvalidasi tindakan yang salah dengan mengenali dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Ketiga, menanyakan keyakinan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan pada Bu Eni dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dari Natali dan Vivi. Dengan mengadakan diskusi kelompok terkait penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah.
Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berikutnya masuk pada pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Berikut jawaban dari penjabaran kasus 1 yang kedua. Pilihan restitusi. Restitusi yang diusulkan menurut kelompok kami sudah sesuai karena Natali dan Vivi menyadari bahwa mereka berbuat kesalahan dan bersedia memperbaiki dengan meminta maaf kepada Ibu Eni. Langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh Natali dan Vivi antara lain: 1. Menstabilkan identitas dengan berinisiatif menyadari kesalahan yang diperbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas. 2. Validasi tindakan yang salah dengan mengakui kesalahan pada Bu Eni dan berupaya memperbaiki kesalahan untuk meminta maaf kepada Bu Eni. 3. Menanyakan keyakinan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan pada Bu Eni. Dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dari Natali dan Vivi dengan mengadakan diskusi kelompok terkait penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Masuk ke pertanyaan ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya adalah posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah sebagai teman dan sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Berikutnya, pertanyaan keempat. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Maka jawaban dari hasil diskusi kelompok kami berempat adalah: jika saya menjadi Pak Hasan, saya akan memberikan apresiasi pada penerapan restitusi yang dilakukan oleh Bu Santi dan murid-muridnya. Posisi kontrol Pak Hasan di sini sebagai pemantau di mana Pak Hasan mengawasi dan bertanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi di sekolah, dan Pak Hasan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Demikian tadi pembahasan kasus 1. Berlanjut ke kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah.
Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Santi pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali dalam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, dari kasus 4 Dino dan Anto tadi, maka pertanyaan yang muncul adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Setelah kami berempat mendiskusikan posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Suti dari kasus 4 tadi, maka jawabannya adalah posisi kontrol yang diambil oleh kepala sekolah Ibu Suti antara lain sebagai manajer. Beliau bersama dengan murid menstabilkan identitas dengan meminta Dino mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi bersama atas permasalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya, Bu Suti membimbing Dino dan Anto untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ibu Suti melakukan dialog, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya menjahit siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Masuk ke pertanyaan berikutnya dalam kasus 4. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jawaban kelompok kami adalah nilai yang dikuatkan. Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan ungkapan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan meminta kesediaan Dino untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Anto dikuatkan Bu Suti bahwa mempertahankan diri adalah sebuah kebutuhan dasar, diarahkan untuk menemukan cara lain yang efektif untuk mempertahankan diri, memberikan maaf kepada Dino atas kesalahannya. Berlanjut pada pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Maka jawaban dari kelompok kami adalah nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju ada 6 nilai. Yang pertama, menghormati dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Yang kedua, nilai kesabaran.
3. Empati. 4. Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. 5. Memperbaiki kesalahan yang dibuat. 6. Mau meminta maaf serta bersedia memberikan maaf. Demikian ulasan dari kasus 1 dan kasus 4, modul 1.4, ruang kolaborasi pertama dan ruang kolaborasi kedua yang akan kami unggah tugas pada tugas LMS berikutnya. Semoga telaah dari kasus 1 dan kasus 4 tentang disiplin positif, restitusi, posisi kontrol yang kami jabarkan di sini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.